Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penerapan AMDAL pada PT Indofood Sukses CPP. Perkenalkan, nama saya Marsal Albani Radwi Arfian dan nama-nama kelompok saya yang lain. Yang pertama ada Aji Wayu Ibrahim, selanjutnya ada Sebrian Divrida, dan yang terakhir ada Muhammad Torik. Dalam presentasi kali ini kami akan mengulik mengenai AMDAL, penerapan AMDAL yang terjadi pada PT Indofood. Pengertian AMDAL. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan adalah suatu kajian yang dilakukan untuk mengevaluasi dampak penting dari suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Kajian ini menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan karena bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilakukan tidak merusak lingkungan secara signifikan. Dalam proses AMDAL, berbagai aspek lingkungan seperti kualitas udara, air, tanah, keanekaragaman hayati serta sosial dan budaya masyarakat akan dianalisis secara menyeluruh. Hasil dari kajian ini digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah terkait pemberian izin lingkungan. Dengan adanya AMDAL, diharapkan pembangunan yang dilakukan dapat berjalan secara berkelanjutan dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Lalu pengertian industri di PT Indofood CPP Sukses Makmur. PT Indofood merupakan perusahaan besar di Indonesia yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 sebagai bagian dari restrukturisasi Indofood Sukses Makmur dan mulai beroperasi secara komersial pada Oktober tahun yang sama. Indofood dikenal luas melalui berbagai produk konsumennya yang populer seperti Indomie, Popmie, Indomilk, Citato, Kitela, hingga Ichi-Ocha. Lalu perusahaan ini memiliki lini bisnis yang mencakup mie instan, produk susu, makanan ringan, penyedap makanan, makanan bayi dan anak, serta minuman. Dengan jaringan pabrik yang terbesar yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan pasar ekspor ke lebih dari 60 negara, Indofood terus memperluas jangkauan bisnisnya secara global. Selanjutnya ada penerapan AMDAL pada PT Indofood CPP. Yang pertama, PT Indofood menekankan harus mengidentifikasi dampak lingkungan. PT Indofood mengetahui potensi yang akan ditimbulkan dari produksinya seperti limbah cair, kebisingan, emisi dari boiler dan lain-lain. Selanjutnya ada penyusunan dokumen AMDAL seperti KA, RKL, dan RPL. Sebelum mendirikan atau memperluas pabrik, PT Indofood City sendiri seringkali harus menyusun itu semua agar izin yang diberikan oleh pemerintah tetap berlanjut. Selanjutnya ada pengolahan limbah produksi. Limbah cair dari proses pencucian maupun produksi akan diolah melalui IPAL atau instalasi pengolahan air limbah sebelum dibuang ke lingkungan agar output atau hasil yang di akhir dapat maksimal. Selanjutnya ada pemantauan dan pelaporan lingkungan. PT Indofood secara berkala melakukan pemantauan serta penulisan pada mungkin zat-zat yang tidak berguna. Misal kita mencatat apa saja yang membuat limbah yang tidak diinginkan. Terus selanjutnya apa sih tujuan dari PT Indofood tersebut melakukan itu semua? Yang pertama, yang paling penting yakni mengurangi dampak pada lingkungan. Dengan adanya tersebut pasti akan mengurangi limbah yang akan ditujukan, karena pada dasarnya pada zaman yang saya bilang lebih modern itu
langkah kita bukan di akhir buat mengurangi, tapi kita dari awal sudah mencegah agar tidak adanya limbah yang terjadi. Selanjutnya, mematuhi regulasi. Pemerintah telah menetapkan beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh sebuah instalasi. Dengan peraturan tersebut, pasti PT-PT besar akan mematuhi regulasi tersebut. Yang ketiga, menjaga keberlanjutan usaha. Jika perusahaan tersebut tidak mematuhi AMDAL, mungkin masyarakat yang di sekitar mungkin akan ada komplain karena mungkin dengan limbah yang akan ditimbulkan dari produksi akan mengganggu aktivitas warga seperti limbah cair, B3, kebisingan, dan lain-lain. Selanjutnya ada menjaga keberlangsungan usaha. Dengan adanya AMDAL yang baik, pasti masyarakat, pemerintah itu lebih fine lah ke kita, sehingga kita bisa membuatkan izinnya resmi. Yang keempat ada efisiensi produksi. Dengan adanya AMDAL kita dapat mengefisienkan, misal kita dalam produksi sebelumnya kita mengeluarkan air banyak sehingga output dari limbah tersebut banyak, sehingga kita mengurangi limbah tersebut. Misal kita produksi awalnya 40 menjadi 30, jadi kita mengurangi dampak yang dihasilkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dampak positif dan negatif dari penerapan AMDAL. Yang pertama, untuk dampak positif, PT Indofood mampu mengelola limbah cair dan B3 dengan lebih baik melalui penggunaan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Selanjutnya, perusahaan menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup termasuk partisipasi dalam program proper dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara dampak negatifnya, proses penerapan AMDAL memerlukan biaya besar, terutama untuk pembangunan sistem pengolahan limbah. Selanjutnya, pengurusan dokumen AMDAL juga membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus melalui kajian ilmiah, konsultasi publik, dan persetujuan dari pemerintah. Untuk upaya perusahaan, yaitu pertama, pengolahan limbah yang terpadu seperti instalasi pengolahan air limbah atau IPAL sebelum dibuang ke lingkungan. Selanjutnya, efisiensi energi dan air dengan menggunakan teknologi hemat energi serta sistem daur ulang air proses. Penggunaan bahan ramah lingkungan dan pengurangan plastik dalam kemasan produk. Selanjutnya, program penanaman pohon dan konservasi lingkungan di sekitar kawasan industri. Selanjutnya, bagian inovasi perusahaan dan lingkungan. Saat ini, inovasi teknologi punya peran penting dalam mengurangi dampak pemanasan global. PT Indofood sebagai perusahaan besar juga ikut andil lewat penerapan teknologi yang lebih ramah lingkungan dalam proses produksinya. Misalnya seperti dengan memperbaiki efisiensi energi di pabrik, menggunakan sistem daur ulang air, dan mengelola limbah organik secara bertanggung jawab. Meskipun Indofood bukan produsen kendaraan listrik atau panel surya, mereka tetap berkontribusi lewat efisiensi energi dan pengolahan sumber daya yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan upaya global untuk menekan emisi gas rumah kaca. Jadi inovasi tidak selalu harus bersifat futuristik, langkah nyata di sekitar industri juga sangat penting. Kemudian untuk kesimpulannya, pemanasan global bukan hanya isu internasional, tapi juga tanggung jawab bersama termasuk di sektor industri makanan seperti PT Indofood. Nah, dengan menggabungkan inovasi teknologi dan dokumen lingkungan seperti AMDAL, perusahaan bisa ikut mengurangi dampak negatif terhadap alam. Indofood sudah membuktikan bahwa pertumbuhan perusahaan bisa jalan dengan pelestarian lingkungan. Untuk menjaga keberlanjutan bumi, dibutuhkan tindakan kolektif dan kesadaran bersama perusahaan, pemerintah, dan masyarakat harus terus mendorong inovasi ramah lingkungan dari lewat energi terbarukan, efisiensi energi, maupun pengolahan limbah yang bertanggung jawab. Inilah cara kita menjaga iklim dan kehidupan generasi mendatang. Sekian dari kami. Jika ada perkataan dan perbuatan yang salah, mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.